Wah, mentornya udah datang ini. Yang lain di mana ini? Nah nih, mulai pada datang. Arum, karena di sini saya beda 2 jam lebih cepat, mungkin nanti izin sebentar batalin puasa ya. Oh iya ya, baik baik. Di mana sekarang, Mbak? Di Pulau Obi, Kak. Oh, oke. Tes, tes. Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Aman, aman. Oke. Lagi hujan di sini. Berisik mungkin. Halo. Eng, aman sih, nggak kedengeran hujan. Oke. Aku coba eh, ke WA dulu ya. Halo semuanya, ada Jamal Irfani, ada Mas Teguh, ada Mbak Dwi, Mbak Aini. Halo, Mbak. Mas Sony bisa share screen sendiri atau Arum bantu? Eh, saya cobain ya, saya screen bisa. Coba. Kelihatan nggak ya? Masih loading. Tapi kelihatan sih. Nge-lag ya? Kontrolnya mana? Disconnect saya ya? Boleh deh. Dari Arum juga ada kok nanti. Bisa screen-screen? Screen-screen ya Allah. Screen share. Share screen, sorry. Share screen. Kelihatan nggak? Belum muncul sih. Nah, udah. Udah. Kelihatan Kita baik. mulai aja kali ya. Sekalian aku record juga nanti biar ada yang izin belum bisa gabung, nanti terlambat katanya juga ada tadi. Oke. Iya, bentar aku record dulu. Sebelumnya terima kasih teman-teman di awal Ramadan kita belajar ini ya, belajar fiksi. Sebenarnya ini awalnya Arum ngundang Mas Roni ini tujuan akhirnya sebenarnya buat apa ya? Ada lomba Gramedia gitu, lomba Gramedia yang mana kita diwajibkan, bukan diwajibkan ya, kita bisa ya berpartisipasi untuk ikut di lombanya. Jadi lombanya itu nulis thriller, ada ketentuannya lah, itu di bulan Juni gitu. Jadi ini kita belajar bareng-bareng sama Mas Roni. Tapi nanti di akhir kelas tetap ya seperti biasa di bilik nulis ada antologinya gitu. Nanti Arum tetap apa ya tetap ngecek juga. Tapi nanti ini ilmunya bisa untuk cerpen dan juga nanti bisa buat novel gitu. Kita pelan-pelan belajar dan yuk kita kosongkan lagi gelasnya kita biar semua ilmunya terserap gitu ya teman-teman ya.
Monggo Mas bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Saya nggak usah share gambar kali ya? Saya video ya? Berat soalnya. Ya, ya terima kasih sudah bergabung di kelas fiksi thriller. Ini saya juga kaget gitu ya, diajak Mbak Arum, terus tiba-tiba yang daftar cepet banget gitu. Dan terus sepintas saya lihat dari profile, dari Instagramnya itu sudah pada bisa menulis fiksi gitu ya. Jadi mungkin di kelas ini ya ada tantangannya juga sih sebenarnya. Saya lihat sebagian besar pernah menulis tapi genre yang lain gitu ya, genre romance itu. Mungkin dari situ ada sedikit perbedaan gitu ya cara menulisnya. Makanya tantangan saya pertama kali ini itu untuk memperkenalkan dulu gitu ya, apa sih thriller itu, terus ciri-ciri ceritanya seperti apa, terus di pasaran itu cerita-cerita thriller itu yang diharapkan pembaca tuh seperti apa gitu ya. Nah, ngajar menulis fiksi ini menurut saya sih agak berat ya, karena ini sebuah skill gitu ya. Jadi selain dibutuhkan knowledge, pengetahuannya bagaimana cara menulis, juga butuh skill atau kitanya tuh harus bisa menulis gitu, bisa menggambarkannya, bisa menarasikannya, bisa menuliskan dialognya. Makanya saya pikir tadinya saya pengen menjelaskan pakai banyak teori gitu ya. Cuma setelah saya pikir-pikir, karena saya sendiri ingin gitu ya peserta kelas menulis ini di akhir kelas itu mampu menuliskan cerita thriller gitu ya. Syukur-syukur bisa ikut tadi acara GWP ya, ada lomba nulis novel. Itu ya saya campurkan gitu materinya. Jadi yang kebayang saya karena cuman ada 3 pertemuan gitu ya. Jadi di pertemuan pertama ini ya mungkin lebih banyak ke teori lah, mengenal genre thrillernya sendiri gitu. Terus di pertemuan yang kedua gitu ya, itu lebih ke adegan thriller atau cerita-cerita thriller yang saya masukkan ke dalam kategori itu suspense gitu ya, horor termasuk dalam suspense gitu. Terus di pertemuan terakhir itu saya pengen memperkenalkan thriller dengan gaya yang puzzle base gitu. Jadi puzzle base itu lebih kepada gimana pembaca diajak untuk memecahkan misteri gitu, kayak puzzle lah, kita nyusun puzzle gitu. Jadi 2 itulah garis subgenrenya thriller itu kalau saya lihat sih lebih kepada dua kelompok itu gitu ya, yang puzzle base dan yang action base gitu ya. Ini sebenarnya saya rencanakan sih, saya pengen tahu gitu di awal ini tuh kemampuan teman-teman gitu. Ini bukan untuk menilai apa, tapi saya pengen tahu dasar menulis fiksinya tuh seperti apa. Makanya di awal-awal perkenalan ini tuh saya pengen minta itu sama teman-teman, boleh nggak buat adegan dari gambar sederhana gitu. Ini ada gambar gitu ya. Saya ambil kemarin waktu saya minggu lalu lah. Saya ke Jakarta gitu. Di Bundaran HI itu saya ambil foto gitu. Ini gambar biasa aja gitu. Nah, kalau boleh di 5 menit ke depan, ya 5 menit lah biar bisa kita bahas. Itu saya minta teman-teman dengan pengetahuan yang sekarang
buat mungkin 2 atau 3 paragraf gitu ya, 5 menit aja. Itu adegan dari gambar ini gitu. Kalau bisa ya berbau atau bernuansa thriller gitu. Tapi kalaupun eh, masih tidak tahu gimana cara menulis thriller, ya tuliskan aja adegan berdasarkan gambar ini. Boleh ya? Boleh dong. Ya, Hmm. teman-teman 5 menit ya. Dari sekarang atau ada materi dulu Ya, nih, Mas? dari sekarang dulu, dari sekarang dulu. Nanti dari situ baru kita buka diskusinya, gimana sih. Sebenarnya tadi udah saya buat ini ya, bocoran-bocoran. Eh, ya, cerita thriller tersebut. Jadi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan gitu. Yang mestinya ada dalam sebuah cerita atau adegan thriller gitu. Boleh ya, 5 menit ke depan dari sekarang. Kalau udah mungkin Boleh, Mas, maaf, di ya ada boleh pertanyaan itu dulu mungkin. itu maksudnya adegannya bebas ya, Mas Rodi ya? Boleh, adegannya Dengan bebas. latarnya Bundaran HI seperti itu ya. Cuma adegannya Hmm, kita tentuin sendiri gitu ya. iya betul. Ya, Oke, oke. mungkin ada pertanyaan lagi nggak dulu? Ini gambarnya ini, adegannya bebas, tema cerita atau apapun bebas lah. Saya cuma pengen dapat adegan yang tulis dari gambar ini. Jadi latarnya tempat ini ya, di gambar ini tokoh Hmm, dan semuanya, tokoh, tema, dan semuanya pokoknya bebas gitu, teman-teman. bebas, ya. Aman ya? Aman dong. Di kolom komentar aja kali ya, Mas ya, di Ya, kalau skip. udah tulis, masukin ke kolom komentar aja, gitu biasanya. Yang pakai HP juga bisa ketik lewat HP-nya ya. Nanti Arum buka. 5 menit dari sekarang ya. Sekarang jam lebih 12, jadi nanti lebih 18, 18 Ya. atau 17 nanti udah harus desain. Selesai nggak selesai gitu ya, teman-teman ya. Aman ya? Hmm. Dicoba. Ya, silakan. Kalau sambil nulis ada yang ingin ditanyakan kurang jelas, boleh.
Langsung dilanjutkan aja Bu Enung, nggak usah dikopas lagi, tinggal lanjutin ke paragraf kedua. Baik, Mbak Arum. Satu menit lagi ya teman-teman. Ada yang sudah selesai? Itu ada itu. Wah, keren. Yang lain di enter yuk. Nggak apa-apa, nggak selesai. Kita coba review bareng-bareng gitu. Mas Roni bisa mungkin ada yang udah itu Mas, Mbak Hilda. Ya, kelihatan ini. Belum, masih hitam. Oke. Ini udah semua belum ya? Udah di kolom komentar udah beberapa udah ada yang kirim, ada Mbak Hilda, Mas Teguh, siapa lagi tadi? Saya copy aja ke sini deh. Udah banyak yang sudah nih Mas. Wah keren ya 5 menit doang. Harum mau Ya. ngetik bingung tadi. Ya itu, kehebatan deadline. Udah ya semuanya, ini udah semua. Oke. Saya kopas ke sini deh. Oke. Mbak Tridika siapa namanya ya sebenarnya? Panjangnya. Tridika Syaidarni. Ini Mbak Tridika masih ada panjangnya atau udah sampai sini aja ya?
Udah sampai situ aja. Oke. Mbak Ilda. Mhm. Oke. Mas Teguh ini udah cukup ya? Iya, baru satu paragraf sih sebenarnya. Oke. Good. Ini enaknya gimana ya? Semuanya atau satu-satu ya kita itu ini? Salah satu aja, Mas. Nggak cukup waktunya ya. Oke, saya komentari gini dulu. Eh, Mas Sony, yang di chat nanti Arum kopas saja ya, nanti di grup biar mungkin ada dikoreksi di lain waktu gitu, secara umum aja gitu. Tapi yang sekarang satu atau dua lah cukup. Baik, Gitu Mas. Gimana? ya. Ya, oke. Oke. Oke, secara umum saya lihat ya menuliskan adegannya itu udah udah masuk ke dalam ciri-ciri thriller lah gitu. Jadi salah satu ciri thriller itu kalau menyusun kalimat itu sederhana kalimat bentuk kalimatnya. Terus saya lihat juga semuanya tuh mencoba menciptakan ketegangannya itu enggak melalui struktur kalimat gitu, tapi melalui informasi-informasi yang diberikan. Mungkin yang agak saya koreksi banget ini siapa ya, Mbak? Nah, ini Mbak Hilda. Ini sebenarnya bagus sih kalimatnya. Cuman emang ini perpaduan filosofis kali sama kalimat-kalimat yang biasa ditulis di cerita-cerita romance gitu ya. Tapi saya lihat bagusnya itu sudah mau menunjukkan apa yang terjadi di dalam gambar gitu ya. Nanti kita periksa satu persatu lagi. Sisanya kayak Mbak Tridika ini ini salah satu contoh paling bagus menurut saya sih ya. Kenapa? Thriller itu pada dasarnya kalau Dan Brown bilang itu promise gitu ya, promise. Gitu. Jadi dengan membaca beberapa kalimat ini kita sudah ditawar itu promise, janjinya kalau pembaca mau mengikuti terus cerita ini saya akan kasih tahu loh, gitu ya. Siapa sih aku ini gitu ya? Kok dia bisa tiba-tiba kebangun di bundaran AI gitu ya? Ada apa sebelumnya gitu ya? Gitu. Ya, meskipun ini cuma satu paragraf gitu ya. Nah, ya, Mbak Livia ini
Oke. Ini pertama kali dia menceritakan settingnya dulu, si tokohnya, di mana, digambarin gitu ya. Agak panjang sedikit memang. Ini langsung ke adegan promise-nya, story problem gitu ya. Setelah sedikit latar belakang, di mana terus mereka pesan mobil masuk, terus tiba-tiba si tokohnya ini dibekap gitu ya. Kan langsung ada timbul pertanyaan tuh, kenapa nih orang dibekap, siapa gitu, dirampok kah, diculik kah gitu ya, atau apa gitu ya. Nah ini dengan adanya pertanyaan seperti ini, pembaca ada motivasi gitu untuk mengikuti jalur cerita selanjutnya. Oke. Dari adegan-adegan yang ditulis ini juga saya bisa buat kesimpulan gitu ya, bahwa teman-teman ini sebenarnya referensi atau bacaan atau film yang ditonton untuk tema-tema thriller ini sudah cukup banyak gitu ya, atau mungkin juga mungkin enggak banyak, tapi adalah cerita atau film yang disuka gitu ya. Ini kalau saya lihat sebagian besar temanya ini action gitu ya. Saya nggak lihat ada horornya gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin tentang penculikan gitu ya, ataupun kejahatan-kejahatan yang tidak melibatkan komponen supranatural gitu ya. Nah, tadi pagi saya sempat sharing tentang kategori genre thriller. Kenapa saya pengen memperkenalkan dua genre thriller? Karena banyak salah pengertian gitu ya, bahwa thriller itu identik dengan horor gitu, atau thriller itu identik dengan cerita pembunuhan saja, padahal nggak seperti itu gitu. Cerita thriller itu sebuah genre yang besar gitu ya. Ini kalau dari definisi, ini sharing screen saya kelihatan nggak? Saya ganti screen. Kelihatan. Ya. Itu kalau saya ambil dari definisi atau pengkategorian yang dipakai oleh International Thriller Writers gitu ya, itu genre-genre thriller itu temanya seperti ini gitu, ada pembunuhan, misteri, detektif, horor termasuk gitu ya, spionase, cerita tentang crime, polis prosedural, perang, petualangan, itu masuk semua thriller gitu sebenarnya gitu. Nah, pengetahuan tentang kategori atau subkategori ini penting, karena resiko dari menulis sebuah fiksi untuk genre itu penulisnya itu mau nggak mau gitu harus mengikuti apa yang diharapkan oleh pasar gitu, apa yang diharapkan oleh pembaca genre tersebut gitu. Itu konsekuensinya dari kita menulis sebuah fiksi yang ada ada genrenya gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita nulis untuk sastra pun sebenarnya ada batasan-batasannya. Memang temanya atau tokohnya untuk sastra itu bebas ya, tapi ada harapannya gitu dari pembaca sastra. Misalnya ada kebaharuan teknik gitu, atau tema, atau gaya-gaya bahasa, itu yang diharapkan oleh pembaca sastra. Nah, untuk thriller sendiri itu juga sama gitu. Ada yang diharapkan oleh pembaca untuk subgenrenya. Ini saya list di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman menuliskan
genre yang ada dalam subkategori ini sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin mengikuti pakem yang ada. Ini emang yang saya list ini belum komplit. Jadi kalau misalnya genre yang teman-teman buat itu nggak ada dalam list ini, coba cari tahu, entah itu dari browsing atau mungkin malah riset sendiri gitu ya di toko buku gitu ya. Ini genre novel yang ingin saya tulis tuh seperti apa sih? Tapi pada yang saya tulis di sini ini umum lah gitu ya, umum, sudah banyak yang menulis gitu ya. Jadi bisa kelihatan polanya gitu ya. Contohnya ini ya, konspirasi thriller gitu ya. Ini dalam cerita konspirasi thriller itu pasti ada kelompok gedenya gitu ya. Yang gede biasanya Illuminati gitu misalnya, atau kelompok partai gede gitu ya. Itu ada kelompoknya pasti, terus ada pembangkangnya gitu ya. Atau mungkin ada kelompok lain yang ingin melawan kelompok tersebut gitu. Nah, ceritanya seputar itu gitu. Jadi kalau kita ingin menyasar cerita konspirasi, nggak ada tokoh gede, kelompok gedenya gitu ya, dan nggak ada konflik dalam kelompok gede tersebut gitu, itu nggak masuk, pembaca thriller konspirasi nggak bisa menerima cerita tersebut gitu. Jadi mungkin dianggapnya bukan cerita konspirasi. Saya ingat Dan Brown juga nulis cerita konspirasi ya, dia gereja Katolik gitu ya. Terus ada konspirasi. Ya, tersebut. Terus kategori yang sering kita temui juga itu crime gitu ya. Crime ini sebenarnya masih terlalu besar gitu ya. Di bawahnya itu ada detektif dan polis prosedural. Tapi secara umum kalau crime ini itu cerita tentang penjahat atau cerita tentang suatu kejahatan atau tentang aparat keamanan atau detektif yang memecahkan suatu misteri kejahatan gitu ya. Itu crime. Di bawahnya itu ada subgenre lagi. Kalau dia genrenya detektif, itu berarti di cerita tersebut harus ada tokoh detektifnya gitu ya. Kalau yang detektif tersebut berdasarkan berasal dari pihak kepolisian, itu namanya polis prosedural gitu ya. Kalau polis prosedural itu biasanya ceritanya tuh risetnya gede gitu, dia mencoba mengikuti aktivitas apa sih yang dilakukan oleh polisi di dunia nyata gitu untuk membuka suatu kejahatan gitu ya. Tapi kalau misalnya detektif biasa gitu ya, apalagi detektif private, apa contohnya misalnya Sherlock Holmes gitu ya kan. Nah itu lebih kepada orang gitu mencoba menguak suatu kejahatan gitu. Terus ada juga disaster gitu ya. Disaster ini juga cukup gede itu, dia bisa bencana karena alam gitu ya, bisa juga karena perbuatan manusia gitu ya. Kalau film itu dulu yang ngetop apa tuh 2012 gitu ya. Terus ada Dante's Peak gitu ya, tentang gunung berapi gitu ya. Dia itu mungkin bisa masuk ke subgenre selanjutnya, eco thriller gitu ya. Eco thriller itu bisa karena alam, tapi banyaknya sih bencananya tuh karena perbuatan manusia gitu ya. Jadi manusia berbuat sesuatu, timbul bencana gitu. Terus nanti ada tokohnya gitu ya, protagonis, dia gimana caranya menyelamatkan orang, dan kalau mungkin malah menguak kejahatan yang dilakukan oleh antagonisnya sehingga bencana terjadi gitu. Itu eco thriller sama disaster. Itu masuk thrill juga kayak gitu. Terus yang cukup terkenal ya ini spy thriller gitu ya. Mungkin James Bond gitu masuk gitu ya. Itu ciri-cirinya ya harus ada agensi rahasianya gitu ya.
Terus harus ada agen rahasianya. Biasanya ceritanya seputar itu gitu ya. Agen rahasianya dikasih tugas, misi apa gitu, terus dia mencoba menyelesaikan misi tersebut gitu. Bisa juga mungkin perang antar agensi rahasia gitu. Itu tema-tema spionase. Tapi kalau nggak ada agen rahasianya, apalagi nggak ada agensinya, itu nggak bisa masuk dalam kategori spy thriller gitu. Terus horor ya, horor nih kalau di Indonesia cukup, saya pikir hampir sebagian besar pasar thriller di Indonesia itu dikuasai oleh horor gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau yang di GWP sendiri yang lomba itu saya lihat gambarnya itu udah berdarah-darah tangannya gitu ya. Dia bisa jadi itu pembunuhan, bisa jadi itu ya horor gitu ya. Tapi kategori horor ini tuh biasanya tuh ada di kita ya, tuh ada komponen supranaturalnya gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin ada monster-monsternya gitu ya, ada Dracula, vampir, apalah gitu ya. Jadi kalau mau buat horor itu salah satu ciri-cirinya itu ya harus ada komponen supranaturalnya tersebut gitu. Terus mungkin di kita agak sedikit, tapi saya lihat juga ada teman saya yang menulis itu legal thriller, itu masuk thriller juga itu. Jadi tokohnya pengacara gitu ya. Jadi dia ya kisahnya tuh seputar konflik yang ada di ruang sidang atau di luar sidang gitu. Misalnya si pengacara ini dia punya klien, terus dia coba untuk membebaskan kliennya karena kliennya nggak bersalah, misalnya gitu ya. Itu kalau yang suka hukum itu dan suka puzzle gitu ya, mirip ke detektif sebenarnya sih yang legal thriller ini. Itu mungkin cukup menarik ini si legal thriller. Kalau yang di luar negeri yang ngetop tuh siapa ya? Richten gitu ya? Bukan? Lupa saya. Dan ada penulis luar yang suka nulis legal juga itu. Terus medical ini juga cukup jarangnya gitu. Mungkin ada yang mau menulis tentang virus corona gitu ya. Jadi ya thrillnya seperti itu. Jadi ada misalnya sebuah virus menulari sebuah daerah gitu ya. Itu ceritanya seputar itu. Jadi ada tokohnya, gimana caranya dia berpacu dengan waktu untuk menemukan obat dari virus tersebut, atau malah mungkin coba untuk supaya wabahnya tidak menjalar kemana-mana gitu ya. Itu ceritanya seputar itu. Seringnya sih memang yang jadi tokoh tuh ya dokter atau ahli kesehatan gitu ya. Kalau medical thriller ini. Military dulu sih banyak ya nulis ya, tapi sekarang ini ya udah agak sedikit gitu ya. Itu biasanya tentang pasukan khusus gitu ya. Dia mirip lah dengan spionase, tapi ini pasukan khusus dapat misi. Nah ceritanya seputar itu. Gimana pasukan ini menyelesaikan misinya gitu. Police procedural tadi saya sudah bilang ini ya masuk dalam genre crime atau detektif, tapi ini biasanya tokohnya memang polisi atau aparat keamanan. Terus juga cara-cara dia mengungkapkan kejahatan ya mirip gitu ya dengan yang dilakukan oleh aparat keamanan di dunia nyata gitu. Political intrigue ini susah carinya di Indonesia ya. Kayaknya ada tapi saya terlewat. Tapi ini tuh ceritanya tentang seputar dunia politik gitu ya.
mungkin partai politik atau apa gitu ya, eh, ada konflik lah di dalam kelompoknya tersebut gitu, atau mungkin ada kelompok lain yang ingin menjatuhkan kelompok tersebut gitu. Jadi bahasannya ya seputar politik gitu ya. Tokoh-tokohnya juga mungkin tokoh-tokoh politik di situ gitu. Eh, Psikologikal, psycho ini kalau di Indonesia juga banyak ya. Itu kayaknya kalau di toko buku berdampingan ya dengan yang horor-horor gitu. Jadi ya biasanya tokoh utamanya ya ada gangguan kejiwaan gitu ya. Karena gangguan kejiwaan tersebut dia nggak tahu apa, membunuh kah, atau mungkin jadi psikopat, pembunuh berantai atau segala macam gitu ya. Eh, itu dalam genre psikologikal gitu. Supernatural ini ya masuk dengan horor 11-12 gitu ya. Terus terakhir ini technological, itu biasanya biasanya yang jadi jahatnya itu teknologi yang ditemukan kayak AI segala macam gitu ya. Kalau di film yang terkenal itu kayak apa ya, iRobot ya. Terus pokoknya yang AI gitulah sampai sekarang ini. Nah, saya sendiri kan nulis spammer itu belum ada di sini, itu lebih mirip ke ini sih, cyber crime. Masuk crime tapi cyber gitu ya. Jadi kejahatan dan pengungkapannya banyak dilakukan di dunia maya gitu ya. Tokoh-tokohnya juga ya tokoh-tokoh yang terlibat di dunia maya kayak hacker gitu, spammer gitu. Itu belum ada di genre ini sayangnya. Nah, sebenarnya ada yang mau saya kasih tahu juga, itu ada konsekuensinya gitu ya. Kita memilih masuk ke dalam mainstream subgenre ataupun kita membuat variasi baru. Kalau misalnya masuk ke mainstream, misalnya kita menulis horor, itu orang semua tahu lah cerita horor itu harapannya seperti apa. Sayangnya itu juga karena banyak yang nulis, itu variasi-variasinya udah banyak yang ditulis orang gitu ya. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang baru gitu. Kalau misalnya ceritanya sama persis dengan yang ada, itu nggak menarik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita membuat variasi, itu jangan sampai keluar dari pakem gitu. Ini kalau saya tulis di sini, ini saya tulis masakan namanya pizza dan martabak gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat martabak gitu ya, karena semua orang udah bosan gitu dengan martabak manis, kita buat martabak kayak pizza gitu. Akhirnya jadinya nggak sesuai harapan pembaca gitu ya. Dia kan maunya beli martabak gitu, bukan pizza gitu. Demikian juga dengan genre gitu. Jadi kalau misalnya nulis spy thriller gitu ya, ya minimal harus ada tokoh agen rahasianya, ada misinya, dan ada konfliknya gitu. Sisanya ya kreativitas sendiri gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Silakan open mic kalau ada teman-teman yang mungkin mau tanya seputar genre dan subgenre ini ya. Ini tanya dulu deh. Sama di grup Mas sudah ada yang kirim, nanti sambil dicekin, kayaknya seru-seru juga tuh tadi Arum baca beberapa. Oh iya di grup ya. Oke. Ada Mbak Hilda kayaknya itu. Mbak Hilda, monggo Mbak dibuka mic-nya. Ya, silakan Mbak. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya. Nah, saya mau tanya soal kayak kalau romance itu bisa nggak dijadiin thriller? Terus kalau ada sisipan-sisipan komedi gitu gimana? Ya. Kayak gitu sih Mas. Oke. Itu aja dulu Mas. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi waktu saya nulis spammer itu juga itu nggak ada adegan romansnya. Cuman editor saya bilang gini,
Itu di Indonesia rata-rata orang kalau baca tuh pengen harapannya ada adegan romance gitu ya. Jadi ya saya masukkan adegan romance di dalam novel Spammer tersebut. Cuman ini saya mau bilang, komedi sama romance itu boleh-boleh aja dimasukkan ke dalam thriller. Cuman memang sebisa mungkin itu dijadikan cuman bumbu gitu ya, bumbu, jangan dijadikan plot atau alur utama gitu ya. Dan saya lihat ada risikonya juga sih, jadi harus pintar-pintar juga gitu memasukkannya. Contohnya misalnya political thriller gitu atau spy gitu kan banyak adegan yang serius gitu ya, adegan serius. Nah, kalau di dalam alur atau adegan yang serius itu kita masukkan komedi gitu misalnya, itu kan ada resiko kita mengurangi tingkat ketegangan gitu. Atau tadi juga kita baca supaya pembaca tegang gitu, terus masuk itu jadi berkurang ketegangannya. Nah, kalau memang diinginkan memang ini udah terlalu tinggi tingkat ketegangannya, dibuat santai dulu lah sedikit, masukkan adegan komedi, boleh-boleh aja gitu ya. Kalau romance sendiri ya itu saya lihat, jadi dijadikan itu subplot gitu, jangan jadi plot utama. Misalnya dia boleh-boleh aja dalam suatu petualangan atau pemecahan suatu kasus kriminal, tokoh utamanya menjalin hubungan asmara dengan asistennya gitu misalnya, atau malah mungkin dengan antagonisnya gitu. Itu bisa-bisa aja dimasukkan, cuman memang nggak gampang gitu ya, nggak gampang memasukkannya gitu. Oke. Kalau yang Gone Girl itu masuk kemana tuh? Yang buku sama film Gone Girl itu kan Film dia apa, Mbak? tentang rumah tangga ya. Gone Girl. Oke, gimana ceritanya? Ya. Ya itu kan ada romansnya juga ya, malah ke rumah tangga gitu ya, Mas. Ya, kalau dia rumah tangga terus menjalin cinta, terus di situ ada adegan misalnya pasangannya merencanakan kejahatan gitu ya. Itu ya bisa-bisa aja gitu. Oh ya, Gone Girl ya. Ya, Gone Girl ya. Ya, Gone Girl itu kan lebih ke psycho ya si istrinya itu ya. Gitu. Jadi dia memalsukan kematiannya dia gitu kan. Sayangnya nggak berjalan lancar gitu kan. Nah, itu masuknya memang ke psycho gitu. Romance-nya di situ itu jadi bumbu kata saya sih sebenarnya. Jadi tentang cinta dia ke suaminya atau cinta dia ke bukan selingkuhan gitu ya, orang yang dia manfaatin gitu ya. Itu kan jadi bumbu aja gitu ya. Ceritanya sendiri seperti lebih kepada suasana atau kondisi psikologis dari si istrinya itu kan, si Gone Girl-nya itu gitu. Itu psikopat gitu. Si istrinya itu mengalami atau punya kondisi psikopat gitu ya. Nah, terus cerita itu ya seputar si istrinya tersebut, kondisi kejiwaannya itu kan, apa yang dia lakukan karena kondisi dia tersebut gitu. Itu nggak masalah kalau dimasukin dalam bumbu-bumbunya pakai romance, itu nggak masalah gitu. Oke, Mas, makasih. Iya. Ada pertanyaan lain di kolom komentar, Mas, dari Mbak Dwi Nur Rikmasari itu. Sebaiknya pakai POV 1 atau yang lain, terus kalau misalnya POV 1, apakah nanti ada kesulitan dalam menulis ceritanya gitu, kira-kira gitu. Ya, ini memang sulit ya menentukannya. Kalau saya patokannya gini ya, kalau yang memang diinginkan gitu ya, banyak
misterinya itu memang POV 1 itu punya banyak keuntungan gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya cerita tentang cerita tentang polisi sedang menyelidiki suatu kejahatan. Terus POV 1 dari sudut pandang polisi tersebut. Kan berarti banyak hal yang nggak diketahui sama polisi ini kan gitu kan. Gitu. Eh, tapi kalau emang diinginkan pembaca gitu ya untuk pembaca dari sudut pembaca dia mengetahui banyak hal gitu ya, itu POV 3 lebih menguntungkan gitu. Contohnya kalau saya lihat sih di banyak adegan thriller action gitu ya, ingin kan kitanya sebagai penulis ingin memberitahu kepada pembaca ini protagonis sedang melakukan apa gitu ya, ini antagonis sedang melakukan apa gitu ya. Terus nanti akan ketemu di klimaksnya seperti ini gitu. Itu POV 3 itu lebih menguntungkan gitu karena sebagai penulis kita punya alat gitu untuk mengasih tahu pembaca ini loh yang dilakukan sama si protagonis, ini yang dilakukan oleh antagonisnya. Jadi POV 3 itu punya keuntungan banyak kalau kalau misalnya kita ingin menyajikan why do it atau how do it gitu ya. Jadi misterinya sendiri nggak menjadi hidangan utama gitu ya. Jadi kita nggak sebagai penulis nggak peduli gitu. Ini memang si ini akan tertangkap gitu. Ini emang si ini akan mati gitu. Tapi bagaimana dia tertangkap, bagaimana dia akan mati, itu lebih penting buat kita untuk sajikan ke pembaca. Nah itu POV 3 itu lebih menguntungkan gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya emang nggak ada patokan itu. Karena emang kan ini menulis ini kan art gitu ya. Jadi ya dipertimbangkan aja sendiri. Saya lihat juga sekarang kayak POV 3 itu ada POV 3 deep gitu ya. Saya juga waktu nulis Spammer gitu ada POV 3. Saya nulisnya dalam POV 3. Tapi ada beberapa bab itu saya masukin POV 3 deep. Artinya apa? Itu sebenarnya POV 3. Jadi saya tulis dalam POV 3, cuman begitu masuk ke dalam cerita, dalam adegan, itu seolah-olah seperti POV 1 gitu. Si tokoh yang saya ceritakan tersebut, dia nggak punya pengetahuan tentang tokoh atau apa yang dilakukan oleh tokoh lain gitu. Itu POV 3, tapi diakalin lah supaya si pembaca dan tokoh yang sedang diceritakan itu nggak punya pengetahuan gitu. Itu gunanya apa? Biasanya kan POV 3 itu punya keuntungan ini kan holding information gitu ya. Jadi misteri itu lebih dapat gitu kalau kita buat pakai POV 1 gitu. Mungkin itu menjawab nggak ya? Gimana Oke. Mbak Dwi? Mau di... Iya. Oh, udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi balik lagi ke penulisnya ya Mas ya, mau POV 1 atau POV 2 gitu ya. Tapi ya balik kalau tadi misteri mau diungkap banyak berarti ya mau pakai POV 3 gitu. Tapi kalau mau nentuin ke tokohnya lebih apa ya, tokohnya lebih bermain berarti pakai POV 1 gitu ya Mas ya kira-kira. Betul. Polanya sih kalau yang saya lihat gitu ya, kayak cerita misteri, psycho, horor juga sebagian itu suka pakai POV 1 gitu ya. Karena mungkin itu supaya ningkatin misterinya gitu ya. Tapi kalau yang dia adrenaline based gitu ya, cerita action gitu ya, spy, militer gitu, itu kebanyakan pakai POV 3 gitu. Karena memang yang dipentingkan bukan misterinya, tapi aksinya gitu ya. Bagaimana sih sesuatu itu terjadi gitu ya. Justru bagus gitu. Oh, misalnya dalam cerita spy gitu ya, tokoh spy-nya itu diajak untuk datang ke suatu tempat gitu ya. Dia nggak tahu bahwa di tempat itu sudah ada jebakan gitu ya. Tapi pembaca tahu di tempat itu sudah ada jebakan gitu. Karena pembaca kan dengan POV 3 dia bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh
antagonisnya gitu. Itu jadi tingkat ketegangannya naik karena POV 3 gitu, karena pembacanya tahu yang sebenarnya tokoh utamanya tuh malah nggak punya pengetahuan tentang hal tersebut gitu. Itu teknik-tekniknya sih. Nanti kita bahas di pertemuan kedua ya, tentang ketegangan, dan pertemuan ketiga tentang misteri. Oke. Ya, mungkin nanti ada kan habis ini ada tugas, ada 3 tugas seharusnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba pakai POV 1, terus nanti tugas selanjutnya pakai POV 3 gitu, biar ada kesan juga, biar tahu oh enakan POV 1 buat cerita ini, oh enakan POV 3 buat cerita ini gitu teman-teman ya. Karena ya kalau nulis ya harus nulis ya Mas ya, nggak bisa. Iya, makanya saya bilang tadi. Gitu. Kalau nulis ini emang kan skill tuh. Jadi selain knowledge yang saya kasih tahu, ini ya harus ada latihannya gitu untuk bisa ini. Ini ngomong udah mau 1 jam, saya baru di poin pertama nih. Oke, mungkin kita lanjut aja Mas. Oke, mungkin dari yang saya bilang tadi, meskipun banyak gitu ya, itu saya bisa kategoriin di dua bagian besar gitu ya. Itu puzzle base sama adrenalin atau action base gitu ya. Yang puzzle base itu yang kayak misteri gitu ya, detektif gitu ya. Itu jadi ada suatu masalah, ada suatu kejahatan, ada suatu konflik yang adegan tersebut atau masalah-masalah tersebut bisa terpecahkan setelah tokoh-tokohnya menyelesaikan beberapa puzzle gitu ya. Itu puzzle base. Contohnya misalnya kayak cerita detektif kan, dia nemu ini ada pembunuhan gitu. Di sini cuman ada senjata gitu. Nah, habis itu kan dia jalan dari situ, ini senjata punya siapa sih gitu ya. Siapa yang jual dan seterusnya gitu ya. Itu puzzle base gitu ya. Itu kalau yang adrenaline base itu ya kayak ini aja, contoh nyata contoh gampangnya kayak James Bond gitu, dia punya misi gitu ya untuk menyelesaikan. Kita tahu sih di akhir cerita pasti James Bond menang gitu, misinya akan selesai gitu ya dengan baik gitu. Cuman bagaimana dia menyelesaikannya, itu yang diceritakan di dalam film atau dalam novelnya gitu ya. Nah, itu yang adrenalin atau action base gitu ya. Di adrenalin atau action base ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua yang misteri atau puzzle base ini kita bahas di pertemuan ketiga gitu ya. Mungkin sampai di situ dulu tentang genre dan ekspektasi pembaca. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, pesan saya satu itu aja. Kalaupun misalnya ada genre yang ingin kawan-kawan tulis tapi tidak termasuk dalam list yang saya buat itu, ya mungkin di riset sendiri aja. Tapi besar kemungkinan itu jadi genre campuran baru gitu. Kalau bisa riset di pasar gitu. Siapa sih yang udah pernah nulis genre tersebut gitu. Kalau bisa berteman dengan dia gitu. Jadi bisa maju bareng-bareng gitu. Kalau saya sendiri, saya berteman dengan Sugaida gitu ya, karena emang kita sama-sama nulis di genre yang jarang gitu yang nulis. Kalau si Sugaida itu malah dia nulis corporate thriller gitu ya, jadi tentang korupsi, tentang apa gitu ya. Jadi kebanyakan sih tentang settingnya tuh tentang bank gitu ya, bank atau konglomerat gitu atau pengusaha gitu. Jadi intrik-intrik, konflik-konflik yang terjadi di dalam perusahaan gitu. Tokohnya juga unik tuh tokohnya itu. Si Makarim tuh ahli kayak orang HRD gitu. Ahli human resource gitu. Jadi dia bisa tahu struktur perusahaan segala macam. Cuman emang kesulitannya genre-genre kayak crime, cybercrime, corporate thriller, legal thriller, medical thriller, itu yang baca nggak banyak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke poin selanjutnya kali ya, berancang cerita.
Ini kalau saya lihat sih nggak terlalu banyak yang bisa saya ceritakan di sini, karena saya lihat sih teman-teman sudah bisa gitu menuliskan deskripsi, narasi segala macam tadi dari sampel tes kita yang pertama gitu ya. Kalau misalnya masih ada kekurangan atau yang ingin diasah, ya silahkan diikuti yang seperti yang kita buat di awal sesi ini. Jadi nggak perlu menulis cerita gitu ya. Saya pernah, bukan pernah, saya sedang belajar melukis gitu ya, menggambar gitu. Itu yang disuruh exercise itu membuat garis, membuat lingkaran, membuat kotak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga untuk latihan itu nggak perlu buat novel komplit gitu ya. Ambil aja gambar, tuliskan adegan 1, 2, 3 adegan gitu ya. Toh nggak akan dilanjutkan. Penting di situ kita bisa melatih gimana sih cara membuat narasi, gimana sih kita membuat deskripsi tempat tersebut gitu ya. Terus menciptakan sebuah suasana dari deskripsi tersebut gitu ya. Misalnya gimana membuat suasana tegang, menyeramkan, atau malah mungkin menyenangkan gitu ya. Itu dicoba dilatih aja gitu berdasarkan gambar gitu. Nah, cuman komponen yang saya sebutin ini, konsep, tokoh, setting, tema, ini sangat penting kalau teman-teman menulis cerita yang panjang gitu ya, kayak novel gitu ya. Itu sebaiknya mungkin setelah draft pertama atau mungkin sebelum draft pertama, 4 hal ini tuh udah ada gitu. Mungkin tema kalau saya sendiri sih baru ketemu tema tuh di revisi kedua gitu. Temanya apa? Nah, konsep ini apa ya? Dia agak beda dengan ide gitu ya. Kalau ide gitu ya, ide itu bunyinya itu seperti ini. Saya ingin nulis cerita tentang detektif gitu ya. Saya ingin menulis cerita tentang orang yang mengalami kondisi psikopat gitu. Saya ingin menulis cerita tentang hantu gitu, pocong gitu. Itu ide gitu. Kalau konsep itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam konsep itu kita bisa membuat cerita gitu. Contohnya ya, saya ambil dari gambar yang tadi ya. Terus dari gambar ini gitu ya. Ini dari Mbak siapa? Tridika ini, itu kita bisa buat satu konsepnya. Apa yang terjadi kalau seseorang tiba-tiba terbangun di bundaran HI ini dan dia nggak tahu gitu siapa yang mau menaruh dia ke sana, bagaimana dia sampai di situ gitu. Itu jadi konsep gitu. Dengan menjawab pertanyaan, siapa sih yang menaruh dia di situ gitu? Siapa sih orang itu? Kenapa dia bisa lupa gitu? Itu kita bisa membuat suatu cerita gitu. Jadi konsep gitu. Ada satu lagi kalau misalnya lebih ini ya, lebih kalau mau lebih detail gitu ya, itu bisa meniru yang ada di film gitu ya. Di film ini, contohnya saya tulis film, udah. Ini juga menurut saya film bagus ini, Enemy of State. Kalau ada, kayaknya di Disney ada, kalau ada punya waktu ya tonton aja ini. Nah, itu ada namanya logline gitu ya. Jadi kalau bingung logline apa, masuk aja ke IMDb, cari film yang disukai, terus lihat ini ya,
lihat summary-nya kayak gini nih. Ini IMDb ini satu film ini bisa ditulis dalam satu logline, satu kalimat logline ini. A lawyer become targeted, ya. Jadi seorang pengacara dia jadi target NSA karena kebetulan dia menerima suatu bukti kejahatan gitu. Nah, dalam logline itu meskipun cuma satu kalimat itu komplit di sini. Ini ada protagonisnya, ini ada antagonisnya, gitu ya. Dan ini ada masalahnya gitu. Jadi ada protagonis, antagonis, ada masalahnya gitu. Dia di satu logline gitu. Nah, kalau kawan-kawan juga mau membuat cerita, udah punya tokoh, udah punya segala macam, coba buat logline-nya gitu. Seperti apa gitu. Nanti dengan menjawab tokohnya, konfliknya segala macam bisa jadi satu cerita itu. Ya. Itu tentang konsep. Tokoh sendiri yang nggak perlu saya sebutin, jadi tentu saja harus ada tokoh ya dalam cerita. Cuman sebaiknya ya tokoh yang kita buat itu mudah diingat sama pembaca gitu ya. Jadi entah itu dengan nama dia yang unik gitu ya, atau mungkin dia punya ciri-ciri fisik yang unik gitu ya, atau mungkin dia punya tingkah laku yang unik gitu ya, gitu. Kayak Robert Langdon gitu ya, Robert Langdon dan tokohnya Dan Brown itu kan cukup unik gitu. Dia itu simbiolog ya, punya memori fotografik, jadi kalau dia lihat dia langsung ingat gitu ya. Dan yang saya ingat itu yang satu keunikan, meskipun dia serius segala macam, dia punya jam Mickey Mouse gitu. Itu jadi membuat tokoh tersebut ini memorable gitu ya. Terus setting word of story. Nah, ini juga penting gitu ya. Kayak contohnya Robert Langdon tersebut ya, di ceritanya Dan Brown, dia tuh ya settingannya tentang itu simbol-simbol gitu. Jadi ya dia berkutatnya di dunia yang membutuhkan simbol-simbol tersebut gitu ya. Dan sebaiknya ini setting ini emang sesuai dengan tokoh kita gitu. Jangan sampai tokoh kita nggak punya kemampuan untuk menggeluti atau berkelana di dunia ini. Jadi misalnya kasusnya pembunuhan segala macam, ya buat tokoh kita itu punya kemampuan bela diri, punya kemampuan untuk menginvestigasi gitu. Ya biasanya memang polisi atau mantan polisi. Kalau dia private detektif, dia punya semuanya ya, punya kemampuan bela diri segala macam, karena apa yang dia punya itu dibutuhkan untuk mengarungi dunia rekaan ini gitu ya. Kalau dia misalnya setting of word kita dunia investasi perbankan ya, berarti tokoh kita tuh harus punya kemampuan untuk membaca atau bergaul di pasar modal gitu, tahu apa itu stok, bond, mungkin hal-hal lain lah gitu yang berhubungan dengan perbankan atau perbankan ya itu ya. Tema ini kadang-kadang emang sulit kita dapetin di awal-awal gitu ya. Mungkin baru kelihatan justru setelah kita tahu ceritanya seperti apa gitu. Inti dari tema ini tuh gimana caranya gitu ya kita menampilkan sesuatu pesan gitu ya. Pesan, nggak mesti pesan moral sih, tapi emang kebanyakan sih pesan moral gitu ya. Dengan orang membaca cerita kita itu dia dapat pesan gitu seperti apa. Contohnya mungkin ini bukan novel spammer saya bukan yang terbaik, cuman saya mau banyak kasih contoh di sini karena saya ingat gimana cara buatnya gitu ya.
Jadi contohnya di cerita Spammer saya itu memang cerita tentang ini ya apa internet, cybercrime segala macam. Cuman yang saya ingat setelah saya tulis itu saya kepikir temanya gitu ya, bahwa eh, setiap kejahatan gitu ya, setiap perbuatan buruk itu eh, orang-orang yang melakukannya tuh dapat konsekuensi gitu. Nah, itu jadi tema saya gitu. Nah, itu setelah saya dapat tema tersebut ya di revisi selanjutnya saya buat gitu ya. Orang-orang yang membuat kejahatan dia akan terima konsekuensinya, termasuk si tokoh utama gitu, bukan cuma si antagonisnya aja gitu. Jadi hampir semua tokoh, bahkan tokoh utama dan tokoh sampingan, kalau dia berbuat hal-hal yang buruk, dia akan terima konsekuensinya. Karena saya pengen memunculkan itu sebagai temanya gitu ya. Gitu. Itu ya, jadi diingat-ingat aja setelah entah itu sebelum membuat cerita atau setelah selesai draft pertama untuk membuat ke draft kedua, itu tiga hal ini ada gitu ya. Konsepnya ada, tokohnya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Terus settingnya jelas gitu, jangan kalau punya beberapa setting sebisa mungkin disatuin gitu ya, gitu. Terus temanya ya kalau bisa udah ada gitu. Oke. Dari perancang cerita ini mungkin ada pertanyaan, saya terima dulu. Ini ada pertanyaan. Ada udah banyak sih Mas di kolom komentar. Ya ya. Baik. Oke. POV udah. Kalau Gandhi tidak, kalau mau memasukkan romance itu bukan sebagai fokus utamanya. Iya, gitu. Jadi plot utama thriller jangan sampai jadi plot utama romance-nya gitu. Boleh masukin romance itu sebagai subplot, komedi sebagai bumbu boleh, tapi plot utama jangan gitu ya. Tanya kalau protagonisnya nyata antagonis boleh gitu. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga tentang plot twist. Boleh aja protagonisnya ternyata antagonis gitu. Ada kok yang nulis. Ditanya apakah logline sama dengan premis? Logline sama dengan premis enggak gitu ya. Gitu ya. Premis itu logline seperti yang saya bilang tadi itu ada dalam satu kalimat logline itu ada protagonisnya, ada antagonisnya, terus ada konfliknya gitu. Gitu. Kalau premis itu apa ya? Itu lebih ke 11-12 sama ide gitu ya. Saya ingin menampilkan cerita tentang pembunuhan gitu. Atau saya ingin menampilkan bahwa seorang psikopat itu bisa aja dilihat orang sebagai orang baik gitu. Itu premis gitu. Tapi kalau logline itu dia udah jadi kayak cerita kecil gitu ya. Jadi udah ada protagonisnya, udah ada antagonisnya, udah ada konfliknya gitu. Kalau premis nggak mesti gitu. Bisa aja cuman tema ditulis dalam premis atau tokohnya gitu, atau konfliknya. Tapi jarang saya lihat premis itu yang ada tiga komponen itu, protagonis, antagonis, dan story problem atau konfliknya gitu. Pertanyaan selanjutnya, ya betul. Kalau romance, jangan ya benar. Kalau plot utamanya romance ya jadinya genre romance gitu. Kalau di Indonesia tren lebih ke arah mana, Mas?
Kalau di pasar sih yang menguasai pasar itu horor sama psycho, itu yang bisa saya bilang gitu. Cuman pesan saya gitu ya, kalau menulis novel itu kan butuh waktu panjang gitu ya. Tulislah sesuatu yang kita suka gitu ya. Jangan cuma mengikuti pasar gitu ya. Karena belum tentu setelah berjuang menuliskannya sekian lama, masukkan ke pasar ternyata nggak diterima pasar gitu ya. Jadi rugi dua kali gitu ya. Secara finansial rugi, secara kepuasan juga nggak dapet gitu ya. Jadi tulis yang kita suka gitu ya. Ya syukur-syukur gitu ya, itu diterima pasar gitu ya. Kalau bisa memang yang pembacanya, jumlah pembacanya itu ada gitu, atau sudah mulai banyak gitu loh. Karena memang kalau mulai genre baru gitu, subgenre baru gitu, itu ada kemungkinan lama gitu ya, kita membangun pembaca gitu, membangun pasar. Saya sendiri buku saya tuh terbit di 2016 gitu ya, teman baru beberapa tahun ini orang ngelihat gitu ya, karena emang cybercrime itu saya nggak lihat gitu ya, di Indonesia gitu ya, yang cybercrime kental kayak saya. Adegan hacking segala macam banyak yang nulis, cuman biasanya jadi bumbu gitu, nggak jauh beda dengan adegan komedi atau adegan romance di genre-genre thriller yang ada sekarang gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya selain di kolom chat. Ada lagi nggak teman-teman? Sebelum masuk ke Atau udah mulai berdemo nih? Mm, Udah mulai berdemo nih cacingnya di perut ini. Udah udah mau buka 5.19 puasa. juga. Oke, kalau nggak ada mungkin ini yang terakhir ya, cepet aja gitu ya. Ini supaya cerita kita jadi terasa thriller gitu ya. Itu di contoh-contoh yang teman-teman tulis itu sudah mulai dapat gitu ya. Yang pertama itu promise, kontrak gitu ya. Itu Dan Brown bilang itu thriller is about promise gitu. Jadi kayak ini ya. Nah ini kan kontraknya itu kalau membaca terus gitu ya, itu akan kasih tahu nih si tokohnya ini kenapa sih dia bisa sampai ke situ gitu ya. Gitu. Apa yang terjadi dengan dia gitu. Next itu seperti apa gitu ya. Terus tadi saya lihat, nah ini ada dari Mas Teguh gitu ya. Itu ada adegan kejar-kejaran gitu kan. Gitu. Nah itu komisnya itu siapa sih polisi ini, kenapa mereka mengejar gitu ya gitu. Ada masalah apa gitu, apakah perampokan atau mengejar bandar narkoba atau apa gitu. Itu ada promisnya gitu. Nah jadi sebisa mungkin setiap bab gitu ya, setiap bab itu ada promise yang kita sajikan ke pembaca gitu ya. Ini loh, kalau lu baca terus ini nanti gue kasih tahu nih siapa yang bunuh gitu. Ini yang gue akan kasih tahu apa yang terjadi sama dia gitu. Dan di setiap bab itu kalau nggak buat cerita maju, itu sebisa mungkin jawab pertanyaan yang ada di bab sebelumnya gitu ya. Kalau di Dan Brown pesan gitu ya, kalau bisa kita buat list pertanyaan. Jadi kalau pembaca baca dari awal sampai akhir, seluruh pertanyaannya itu terjawab gitu. Jangan sampai ada yang nggak terjawab gitu. Itu yang membuat protes kalau nggak terjawab gitu. Yang kedua itu ini stake, taruhan, risiko. Jadi kalau cerita-cerita romance kan stake-nya paling
apa risiko atau taruhannya kalau dia gagal melakukan sesuatu ya dia kehilangan pasangan atau orang yang dia kejar gitu ya. Kalau di thriller itu taruhannya sebisa mungkin dibuat kebutuhan primal kita, kebutuhan dasar kita. Contohnya kalau kita nggak bisa menyelesaikan tugas ini kita mati gitu, atau orang kita cintai mati gitu, atau yang lebih gede lagi mungkin presiden mati gitu, atau mungkin kota ini jadi hancur gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya motivasi yang nggak primal itu sebisa mungkin dibuat jangan dijadiin taruhan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya saya nggak bisa menyelesaikan ini, dia jadi malu gitu, atau dia jadi nggak naik pangkat gitu, atau gajinya nggak naik, itu kurang nendang kalau dijadiin thriller gitu. Terus juga penting ini, jadi kontrak taruhan batas waktu gitu ya. Batas waktu ini penting. Jadi kalau nggak ada batas waktu nggak kerasa thrillernya gitu ya. Contohnya misalnya kayak tadi aja saya suruh tolong buatin adegan dalam waktu 5 menit gitu ya. Itu akan beda rasanya kalau tolong buatkan adegan ini dalam waktu 1 minggu gitu ya, atau 5 hari gitu. Itu kan akan terasa gitu bedanya. Nah di trailer ini sebisa mungkin batas waktunya itu sangat mepet gitu. Tadi pagi saya ada share gitu ya, saya saranin untuk nonton film 24 itu satu satu event untuk menyelamatkan presiden itu terjadi dalam waktu 24 jam. Jadi satu season itu 24 jam. Jadi satu episode itu 1 jam gitu. Jadi si tokoh tuh mau nggak mau menyelesaikan setiap misinya atau setiap problemnya itu dalam waktu yang sangat pendek gitu. Jadi batas waktu itu untuk cerita thriller itu adalah hal yang wajib gitu ya. Jadi kamu harus antarkan ini dalam waktu 1 jam gitu. Tokoh utama harus menjinakkan bom ini dalam waktu 1 jam gitu. Ya, itu harus ada gitu. Kalau nggak ada, dibuat ada gitu. Terus crucible, no escape. Nah ini artinya apa? Jadi setelah si tokoh kita masuk ke dalam suatu masalah, itu harus dibuat alasan supaya dia nggak bisa lari dari masalah tersebut gitu. Dia harus menyelesaikan gitu. Atau dibuat dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Contohnya misalnya kan cerita-cerita horor gitu ya. Kenapa cerita-cerita horor banyak terjadi, dibuat settingannya tuh dalam kampung terpencil, pulau terpencil, rumah di mana orang nggak bisa keluar gitu. Nah itu, jadi dibuat suatu kondisi si tokoh kita itu nggak bisa keluar atau nggak bisa mendapat bantuan dari luar gitu. Kalau dia bisa keluar, ya contohnya misalnya tadi ada adegan orang sampai ke Bundaran AI, terus dia diculik gitu misalnya gitu ya, terus dia bisa lapor polisi di situ gitu, ya udah selesai masalahnya gitu, nggak jadi thriller gitu. Jadi dibuat satu kondisi misalnya ada kayak gitu, dia si tokoh tersebut dia nggak bisa lapor atau nggak boleh lapor dengan polisi. Kalau dia lapor ya ada konsekuensinya yang dia sendiri nggak mau tanggung gitu. Nah itu artinya crucible atau no escape gitu. Ya, jadi ada kontrak, ada resiko, sebisa mungkin resikonya itu ada resiko primal, ada batas waktu, terus ada dibuat kondisi si tokoh itu nggak bisa lari dari masalah. Nah, 4 hal ini dimasuk udah jadi udah terasa lah thrillernya di cerita-cerita kita gitu. Terakhir nih ya, indikatornya tuh sebagai takeaway untuk cerita itu sebenarnya kan adegan yang disambung-sambung gitu ya. Terus dalam setiap chapter kalau bisa kita kasih janji gitu ya. Ini ada kejadian ini ada masalah ini, nanti akan dijawab di bab selanjutnya gitu ya.
Terus stake gitu ya, taruhan tuh semakin lama semakin meningkat gitu ya. Terus clock juga gitu. 1 jam, kalau setelah beberapa blok kan jadi menipis gitu waktunya gitu ya. Terus yang terakhir, yaitu jangan sampai tokoh kita itu bisa keluar dari masalahnya. Dia harus menghadapi si antagonis, harus menghadapi masalah untuk keluar dari masalah yang dia hadapi sekarang gitu. Sampai situ mungkin dari saya mungkin ada pertanyaan. Udah 5:27. Udah pada lapar mungkin. Ya, kalau saya lanjut nggak apa-apa. Ini maghrib masih banyak ini, masih sampai jam 8 nanti ya. Kalau teman-teman udah mau buka puasa. Iya, emang challenge-nya juga ini ya, lagi puasa belajar nulis, waktunya juga jam-jam ini ya, Jam-jam lapar. jam lapar. Ada Jadi- pertanyaan apa enggak, teman-teman? Kalau enggak nanti ada challenge soalnya ini. Udah tidak sabar kayaknya nih, Mas. Teman-teman. Seru-seru, Arum juga banyak belajar dari Mas Roni, keren-keren. Ada yang raise hand nggak dari 17 orang di sini? Keren nih, bertahan ini. Emang biasanya ini apa, suka puasa satu. Enggak, kita jarang pakai Zoom, Mas. Kita di WA biasanya. Oh gitu. Oh, jadi WA kan bisa sepotong-sepotong gitu ya, baca sebentar habis itu. Bisa ucul. Tapi ini kan direkam ya, jadi bisa diulang kalau itu ya. Iya, ya, aman-aman. Ada yang izin kok tadi emang. Apa ini? Makin kompleks Oh, mikirnya. jadi makin kompleks. Jangan jadi tambah bingung pokoknya, Mas ya. Yang jelas pokoknya ketika kita udah mulai menulis ya jangan sampai nggak tamat ya, Mas ya. Iya betul. Terus sampai tamat. Memang ini saya akui baik pembaca maupun penulis cerita thriller itu memang harus pakai mikir gitu ya. Jadi karena pakai mikir, riset itu penting banget gitu ya. Apalagi kalau ceritanya itu tentang puzzle base gitu ya, kayak misteri detektif gitu ya. Itu mau nggak mau harus dirancang. Tapi kalau yang suka itu mungkin dia udah rancang puzzle-nya duluan gitu ya. Gitu. Baru dibuat ceritanya gitu. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi kayaknya, Mas. Aman kayaknya, Mas. Kalau nggak ada, ini challenge-nya biasanya gimana submit-nya, Mas? Mbak ya? Kalau ini kayaknya lebih baik di Google Drive aja dikumpulin jadi satu. Jadi biar teman-teman juga bisa belajar dari karya yang lain juga. Nanti Arum bikin Google Drive aja ya, Mas, biar di-upload jadi satu gitu. Oke. Tugasnya ini sampai minggu depan itu konsep cerita gitu ya. Kalau bisa ada word story-nya apa dan tokohnya apa gitu ya. Ini kita ngerujuk ke tema antologinya atau dibuat bebas nih, Mbak? Terserah Mas Roni aja. Oke. Mungkin saya buat bebas saja dulu kali ya. Jadi rancanglah yang teman-teman suka gitu ya. Kalau saya lihat sih dari tadi ini seleranya mirip gitu. Jadi mungkin lebih banyak yang ke arah itu ya, ke action base ini. Tapi nggak tahu, kalau mungkin ada campur dengan misteri ya silakan aja. Dirancang konsep ceritanya seperti apa gitu ya, word story-nya apa, tokohnya apa gitu. Mungkin yang perlu saya kasih tahu yang word story ini dulu mungkin yang ditentuin gitu ya. Misalnya gitu ya, saya mau buat ceritanya ini dunia ceritanya itu di perbankan gitu ya, atau mungkin di kepolisian gitu ya, atau mungkin di dunia kriminal narkoba gitu, atau ini masalah tentang kalau ada yang horor mungkin horor apa gitu, misalnya pesugihan gitu misalnya. Itu dirancang dulu gitu ya. Baru dari situ udah dapat word of story-nya, baru ciptain tokohnya gitu ya. Tokohnya itu sebisa mungkin dia bisa punya kemampuan lah, walaupun mungkin nggak mencolok,
untuk mengarungi atau mengatasi problem-problem yang ada di word of story tersebut gitu ya. Jadi misalnya tokoh word of story-nya tentang narkoba gitu, peredaran narkoba, jangan buat tokoh kita hoki gitu ya, itu susah dia nantinya gitu. Jadi buat dia punya kemampuan yang dipunyai kepolisian atau aparat keamanan yang biasa menangani narkoba gitu. Tapi kalau misalnya dia kejahatan kerah putih gitu, perbankan gitu ya, ya jangan pula dibuat tokohnya itu instruktur karate gitu, akan kesulitan dia gitu. Kecuali emang selain instruktur karate dia juga broker gitu misalnya gitu. Itu sih pesannya. Sisanya boleh rancang konsepnya seperti yang saya bilang tadi itu. Paling tidak ada tokoh utama, kira-kira antagonisnya seperti apa, terus word of story-nya itu di mana gitu. Syukur-syukur teman-teman bisa buat konfliknya tuh seperti apa gitu. Mas mungkin dibatasin juga ya jumlah halamannya biar biar rata-rata Oh ya, dan setara gitu. ya halamannya 1-2 halaman aja lah. Ya, jadi 1 sampai 2 halaman, maksimal 2 halaman ya. Maksimal 2 halaman. Udah konsepnya udah jelas, word story-nya juga udah jelas gitu kan, sama tokohnya juga dia punya keinginan dan akan memecahkan apa gitu, yang jelas ya teman-teman ya kayak gitu. Betul. Itu aja sih. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Izin tanya baru Mas Roni. Boleh, boleh Mbak. Iya, aku udah tanya di kolom chat sih sebenarnya. Challenge-nya ini boleh langsung mengarah ke proyek antologi atau bebas dulu aja? Oh, tadi sih saya bilang bebas saja dulu. Oh, oke. Siap Bebas Mas saja. Roni. Soalnya saya khawatir kalau dibatasin ini malah nggak Nggak nulis. liar ya idenya. Idenya harus liar soalnya ya Mas ya. Iya. Tapi tadi bagus sih, cobain 5 menit pada ini semua, pada nulis semua. Challenge-nya lebih seperti menulis sinopsis. Eh, Enggak juga ya Mas ya. nggak perlu sedetail Cerita. sinopsis sih. Berarti itu sinopsis ya berarti ini jatuhnya? Atau cerita yang tidak selesai? Cerita yang tidak selesai ya. Jadi, kalau sinopsis kan biasanya udah ada alurnya gitu ya. Ini ya kalau bisa seperti sinopsis silahkan gitu ya. Tapi ya jangan lebih dari 2 lembar. Tapi kalaupun tidak, penting itu aja. Tokohnya ada, settingnya di mana, konfliknya seperti apa gitu. Kalau bisa buat strukturnya seperti sinopsis gitu ya. Jadi jalannya ke A, ke B, ke C gitu. Itu ya silahkan aja gitu. Tapi harapan saya paling tidak ada tokoh, ada setting word story-nya, sama konfliknya seperti apa. Itu udah cukup sih sebenarnya. Ya berarti bisa Mas Teguh udah bisa ke prolog ya, bisa ke prolog kan, prolog juga 1-2 halaman gitu. Kalau sinopsis kayaknya enggak ya Mas. Kalau sinopsis kan dari cerita awal sampai akhir tapi nggak ada Iya. nggak ada cuma ringkasan aja, nggak kayak gitu sih yang diharapkan. Tapi langsung cerita yang udah bisa dinikmati gitu Mbak, 1-2 halaman gitu. Iya. Blurb ya bolehlah kalau jadi kayak blurb itu. Asal ada udah jelas gitu ya tokohnya, settingnya, sama konfliknya. Apa langsung ke prolog dan cerita? Oh, terlalu gede Mas Teguh kalau ke prolog dan cerita. Tapi kalau misalnya setelah dibuat konsep mau buat ceritanya silakan aja. Tapi tugas ini cuma konsep aja sih. Aman ya, jadi silahkan dikerjakan aja nanti karena ada review kan. Ya eman-eman aja kalau udah masuk ke thriller fiksi ternyata nggak ngerjain gitu kan ya. Nggak enak kalau cuma materi aja karena kita penulis ya tugasnya harus nulis gitu teman-teman. Nanti Arum juga buat kok Mas Roni, aman ya. Silakan. Ya, emang saya pengennya sih bukan cuma dapat nulisnya aja, tapi ya bisa menuliskannya gitu. Kan keren jadinya.
Apalagi kalau ada yang menang nanti ya. Oke, Terus waktunya kayaknya jangan 7 hari deh Mas, karena kan nanti ada seminggu lagi kan kita ketemuan ketemuan online. hmm, Tapi kayaknya 4-5 hari lah maksimal ya, biar bisa direview juga sama Mas Roni. boleh. Boleh ya, Biasanya teman-teman kalau ya? di bilik nulis Berapa hari? cuma 1 kali 24 jam soalnya Mas. Ini Oh kebanyakan gitu. ini. Oh gitu. Ya udah dibuat 3 hari lah, gitu. 3 hari gitu ya. Iya, 3 hari ya, 3 hari aman ya. 3 Ya, kali 24 jam, oke itu sudah. ya. Ada. Mm. Ya nanti ada review yang kalau misalnya ada ditanyakan di pertemuan selanjutnya kan bisa dikulik lagi gitu teman-teman. Betul. Aman ya? Kalau aman, sekian untuk materi yang pertama. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya. Kayaknya ada ibu-ibu yang itu Mas, yang jangan di jam-jam lagi goncang gini, laparnya gitu. Enaknya subuh aja gitu. Arum subuh masih tidur. Oh. Eh, subuh Nanti kayak tadi, terlalu ini ya. Cuman ini mungkin kesorean kali ya. iya, jam 1 itu ada yang bilang jam 1. Jam 1. Ya boleh aja sih. Pagi Iya. juga boleh. Gitu. Ya jam 10 gitu ya. Ya 11 udah nanti gitu. kita iya, tugasnya apa ini? Ada lagi pertanyaan nih. Mau ditutup loh. Nggak lapar lah teman-teman ini. Bukan masalah tanya Mbak, tapi udah deket cuma sama berbulan enggak. Tugas di grup WA ya, tadi detik-detik nggak fokus, takut ketinggalan informasi. Oh enggak, yang tugas yang challenge nanti di Arum kasih link Word, jadi link Google Drive, jadi nanti teman-teman tinggal upload aja ceritanya gitu. Kalau yang tadi kan challenge dadakan ya nggak apa-apa, kalau udah ngerjain dikirim aja di grup biar nanti dikritik saran sekilas gitu teman-teman. Ini yang di chatting Zoom ini kalau ditutup hilang nggak Mbak ya? Kan teman-teman ada Oh, yang tulis enggak. di sini. Enggak ya? Oh, chatting ini udah tinggal kotak-kotak doang sih Mas. Nggak ada apa-apa. Oke. Mungkin teman-teman kalau memang ini yang ditulis tadi di copy paste di itu aja sih di grup. Iya, tadi udah banyak yang Oh udah ya. udah copy paste kok. Iya. Jadi saya Arum bisa ternyata juga lihat nggak lagi. bisa. Cukup sekian ya teman-teman. Nanti Arum upload nih YouTube-nya biar nanti yang tadi terlambat ataupun ada yang berhalangan hadir bisa nyimak lagi. Mungkin teman-teman tadi juga lupa apa ya tadi ya yang thriller genre ini nanti juga bisa disimak lagi gitu ya teman-teman ya. Cukup sekian materi dan pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu minggu depan dan jangan lupa tugasnya ya dikerjakan karena Arum juga ngerjain ini teman-teman. Arum sangat semangat ini. Gitu aja sih, dan selamat menjalankan ibadah taraweh ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Baik. Ya, Mbak, terima Terima kasih, Mas. kasih Mas Roni, Makasih. terima kasih Mbak Baik. Arum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.